Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dan di tempat yang mulia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya, hingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan derajat kita diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal. Hari ini alhamdulillah kita telah masuk bulan mulia, yaitu bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah termasuk satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam firman-Nya, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra, di akhir ayat, minha arba'atun hurum, dan 4 di antaranya adalah bulan yang mulia. Di antara yang mulia tersebut adalah Muharram, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Thalathah mutawaliyah, wahid mustaqil. 3 gandeng, 1 pisah. 3 yang gandeng, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini gandeng, mutawaliyah. 1 pisah, yaitu ini bulan Rajab. Bulan ini, bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, karena bagian dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita memasuki bulan yang mulia, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk menghadang rahmat Allah. Inna li rabbikum min ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah punya masa-masa, saat-saat di situ Allah mencurahkan rahmatnya, maka hadanglah rahmat itu. Dengannya kita menghadang rahmat Allah dengan ibadah dan menjauhkan diri kita dari maksiat. Itu namanya menghadang rahmat. Jangan kita maksiat di bulan apapun, lebih-lebih di bulan yang mulia. Di bulan apapun kita ibadah, lebih-lebih di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dengannya seorang sahabat Nabi Muhammad, bahkan adalah sepupu plus menantunya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, dalam kitab Al-Ghunyah li Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan bahwa beliau Sayyidina Ali apabila masuk malam bulan Rajab, farragh nafsahu lil ibadah, meluangkan waktunya untuk menambah ibadah. Dan daripada ibadah itu banyak, baca Quran, sedekah, zikir, begitu pula
puasa, apapun ibadahnya. Apabila ada yang mengatakan bahwa bulan Rajab sama aja lah dengan bulan yang lain, nggak ada yang spesial, bahkan menspesialkan bulan Rajab adalah perbuatan yang salah. Nah, ini perlu dipertanyakan hadirin. Kalau Sayyidina Ali itu masuk bulan Rajab nambah ibadah, orang-orang ini Rajab nggak boleh nambah ibadah, bid'ah. Maka solusinya begini hadirin. Yang ngomong Rajab kita nambah ibadah bid'ah itu ngajinya kepada siapa? Lah yang nambah ibadah di bulan Rajab Ali bin Abi Thalib ngajinya dengan siapa? Sayyidina Ali muridnya siapa hadirin? Rasulullah. Lah yang ngomong nggak boleh nambah ibadah, nggak boleh ini dan itu bulan Rajab, muridnya sapa? Paimin ya. Saiki sampean milio. Nih, manut muridnya Kanjeng Nabi napa manut muridnya Paimin niku mau? Wis. Maka ibadah ditambah di bulan Rajab enggak apa-apa karena min asyhuril hurum, termasuk 4 bulan yang mulia. Lebih-lebih 1 hari yang pertama malam Lailatul Rajab, di situ insyaallah doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita lalui. Kemudian apa saja kemuliaan bulan Rajab ibadah yang dinaskan oleh Rasulullah? Hadis yang sahih itu memerintahkan kita puasa di Ashhuril Hurum, bukan Rajab. Ashhuril Hurum 4 bulan ini. Hadis yang sahih. Kita diperintahkan atau disunnahkan untuk berpuasa di bulan-bulan yang mulia 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Paling afdolnya puasa di 4 bulan ini menurut mazhab Syafi'i adalah Muharram. Tsumma Rajab, tsumma Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Kalau kita belajar kitab para mujtahidin dalam 4 mazhab, 3 mazhab mensunnahkan puasa Rajab, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Kecuali Hanabilah. Imam Hanabilah itu pengikut Imam Ahmad, pengikut Imam Hambali, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak boleh kalau cuman Rajab saja, tapi harus 4 bulan ini karena tidak ada khususiyah buat Rajab, adanya khususiyah 4 bulan ini. Itu memang ada di mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi di 3 mazhab ini sunnah. 3 mazhab ini sunnah. Memang hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa Rajab kebanyakan adalah dhaif atau maudhu, hadis palsu atau hadis lemah. Nah, kita semuanya tahu hadis lemah itu boleh kalau untuk fadhailul a'mal. Hadis lemah itu enggak kita tolak terus ditolak gitu, enggak. Hadis lemah itu kalau untuk fadilatul amal, fadhailul a'mal itu boleh. Dengan syarat-syaratnya. Yang pertama an la yashtadda dha'fuhu, enggak kebangetan lemahnya. Yang kedua an yandarij tahta asl masyru', yakni harus masuk ke dalam amal ibadah yang baik. Umpama barang siapa yang sholat di masjid 2 rakaat pahalanya seperti umroh. Hadisnya dhaif, tapi bisa dipakai. Kenapa? Karena sholat memang baik. Sholat itu memang baik. Lah hadis dhaif yang nggak bisa dipakai kalau tidak ada masuk ke dalam amaliyah ibadah yang benar. Umpama barang siapa yang ngelirik kanan kiri masuk surga. Iki lak mlebu bab apa iki rek? Hadis ini dhaif, tidak bisa diterima. Kenapa? Apa maksudnya kanan kiri ini?
Ya, barang siapa yang meludah ke kiri setelah keluar dari kamar mandi, maka setan akan lari darinya. Lulus gak mungkin nih. Apa hubungannya? Tapi kalau barang siapa yang sodakoh, nah sodakoh memang boleh. Hadis-hadis tentang yang itu, yang dhaif itu kita pakai. Kenapa? Karena nggak ada hukum syariatnya. Istilahnya bukan untuk tasyri', tapi untuk menambah semangat kita melakukan amal ibadah. Jadi kalau ngikutin mazhab 4 ini, 3 itu mengatakan Rajab sunnah puasa. Sekarang mulai beredar yang memaudhu'kan hadis, padahal hadisnya beda pendapat. Ada yang mengatakan maudhu', ada yang mengatakan itu adalah hadis yang dhaif dan bisa dipakai. Mosok Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah gak ngerti hadis maudhu', hadis dhaif gak ngerti. Terus kon luwe ngerti, kon iki ngaji mulai kapan? Gak ono kaca ndek omamu iki. Mbok ngoco titik ngono lho. Makanya sampai ada ulama itu nulis seperti ini. Saya cari ini. Tolong rekaman nggo sebarno iki. Jadi wong-wong sing ngomong dhaif iku njaluk dilakban cangkeme memang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa fi fatawa Ibn Hajar. La. Bukan. Nah, ini. Al-ahadits allati fiha tasrih bi fadli shaum Rajab bi khususihi. Hadis-hadis yang mengungkap tentang keutamaan puasa bulan Rajab dengan khusus bulan Rajab, bukan Ashhurul Hurum. Di antaranya wahia wa in kanat dhaifah, hadisnya dhaif. Fa innal hadits adh-dhaif yu'mal bihi fil fadhail, bisa diamalkan untuk fadhailul a'mal. Sebagaimana ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami. Ya, beliau berkata, faqaulu hadzal jahil. Adapun perkataan orang-orang yang bodoh, inna ahaditsa shauma Rajab maudhu'ah, bahwa hadis-hadis tentang puasa bulan Rajab itu hadis palsu, maudhu'ah. In arada bihi, apabila dia mengatakan hal tersebut menginginkan ma yasmul ahadits adalah ala saumihi umuman wa khususan fakidhbun minhu wa buhtan falyatub ala dzalik. Kalau apabila dia bermaksud untuk melarang orang untuk berpuasa secara umum maupun khusus di bulan Rajab, maka dia berbohong dan dia melakukan dusta, maka suruhlah cepat-cepat taubat. Wa illa, kalau nggak mau taubat sik ngotot ae, uzzira alaihi ta'zirul baligh, sebeti ditakzir. Aku yang nakzir, Bu. Nih. Ditakzir, dihukum. Kenapa? Naam. Ruwiya fi fadli saumihi ahadits katsirah maudhu'ah. Memang saya akui ada hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, yang berkaitan tentang ini. Wa a'immatuna wa ghairuhum lam yu'awwilu fi nadbi saumihi 'alaiha hasyahum min dzalik. Dan imam-imam kita mengatakan sunnahnya puasa Rajab bukan berpegangan dengan hadis yang palsu. Wa innama awwalu ala ma qaddamtuhu wa ghairuhu minhu, tapi mereka berpegangan dengan yang disampaikan dengan hadis-hadis yang lain. Gitu loh.
Jadi mereka mengatakan sunnah karena mereka berpegangan dengan hadis-hadis yang lain, bukan hadis-hadis palsu tersebut. Ya. Wa minhu, dan diantaranya hadis yang mengatakan tentang keutamaan puasa bulan Rajab, ma rawahul Baihaqi fi Syu'ab an Anas yarfa'uhu, hadis marfu', anna fil jannati rahron, di surga itu ada sungai, yuqalu lahu Rajab, nama sungainya Rajab, asyaddu bayadhan minal laban, lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Man shoma min Rajab, barang siapa yang puasa di bulan Rajab yauman, sehari pun, sagahullahu min dzalikan nahar, Allah akan beri minum nanti dari sungai tersebut. Ya. Ini diantara hadis yang yang dipegang. Ya, dan banyak lagi disebutkan di sini. Saya hanya ingin mengatakan, yang mau puasa bulan Rajab puasa saja nggak apa-apa. 3 a'immah mengatakan sunnah. Kalau nggak mau puasa di bulan Rajab jangan puasa. Aku lo gak ngeruweti kon poso gak poso. Nih, nek kon nate ruwet to mbek Ramadan lho sik akeh sing gak poso. Ya. Ramadan warung lho sik buka. Yo meneng ae kon. Wong poso mbok salakno mbok lebokno neraka. Iki lak repot ta wong-wong iki. Ya. Yang puasa dibid'ahkan masuk neraka. Lah bingung ah. Sing Ramadan gak poso dijarno. Nyek diculuk wong-wong iki. Mosok ono ah. Malaikat. Nggih Gusti Allah, fulan lebokno neraka. Siap Gusti Allah. Salah apa? Poso Rejab. La haula wala quwata illa billah. Maka daripada itu monggo mau puasa di bulan Rajab, puasa. Ini bulan mulia hadirin, bulan agung. Saking agungnya bulan ini sampai namanya saja dalam kitab Tabyinul Ajab, ya, dalam kitab Tabyinul Ajab itu disebutkan bahwa namanya bulan Rajab ini aja sampai 17 nama. Bulan Rajab ini ada 17 nama. Di antaranya satu Rajab, yang makna Rajab itu Rajaba yurajibu ta'zim, adzama yu'adzimu, mengagungkan. Bisa juga syahrul khair, bulan baik. Karena sebagaimana disebutkan bahwa Syahrul Rajab miftah kulli asyhuril khair wal barakah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, beliau mengatakan Ibnu Rajab bahwa bulan Rajab ini kunci dari semua bulan-bulan yang baik dan penuh dengan keberkahan. Kemudian Syahrul Barakah. Kemudian Syahrul Asom. Asom itu tuli. Tuli itu maksudnya sepi, hening. Karena di bulan Rajab orang jahiliyah saja hadirin, itu kalau masuk bulan Rajab libur dulu perangnya. Dan kita tahu di Babul Jinayah, walaupun khotok mahdhon, jinayahnya itu murni tidak sengaja, tapi kalau dilakukannya di Asyhuril Hurum itu mughallab, diyahnya itu nanti dibesarkan, diyahnya itu nanti taghlid itu artinya ditekankan lagi, ditambahi lagi. Kenapa? Karena melakukannya di bulan Asyhurul Hurum. Jadi bulan ini bulan sangat mulia. Makanya orang jahiliyah, wong jahiliyah sing gak ngerti Islam itu gak perang. Kalau masuk bulan Rajab gak perang, libur dulu. Engko Sa'ban baru perang maneh. Makanya saya sarankan kepada ibu-ibu di belakang, nek wis mlebu bulan Rajab preisik tukaran mbek bapak. Ojo banting talam, wajan, gak oleh. Engko Sa'ban bantingan gak apa-apa.
Jadi lek sampai ono sing tukaran bulan Rajab luwe top teko jahiliyah ini. Lebih kebangetan jahiliyah aja prei. Kalau masuk bulan ini Rajab. Syahrul Asab, bulan kucuran rahmat. Sobaya subuh itu artinya mengkucur karena banyak kucuran rahmat ya. Dan banyak lagi, saya lupa ada 17 ya yang ditulis dalam kitab tersebut. Kemudian di antara doa Nabi ketika masuk bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berbicara tentang hadis doa ini, lagi-lagi nanti juga akan dilemahkan. Walaupun lemah hadis ini kita tetap pakai, wong doa kok. Ya, wong doa kan untuk fadhailul a'mal enggak masalah. Ya. Hanya nanti yang mengatakan lemah tidak memperbolehkan menisbatkan kepada Rasulullah doa ini. Ya doa aja, tapi jangan ngomong kalau itu dari Rasul. Tapi yang satu mengatakan enggak, selama ini hadis dhaif bisa dikatakan an Rasulillah. Yang enggak boleh itu kalau hadis magdzub atau hadis maudhu, itu enggak boleh kita katakan dari Rasulullah. Kemudian bulan ini adalah bulan istighfar. Ya. Karena ada hadis juga yang mengatakan untuk aktsiru minal istighfar di bulan Rajab ini. Makanya termasuk amalannya para salaf, bukan hadis. Mereka 70 kali istighfar setelah sholat subuh, 70 kali istighfar setelah sholat isya. Dengan sighah atau kata-katanya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali. Ini amalannya para salaf, yaitu dengan memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka itu monggo di bulan ini mau puasa saja nggak apa-apa di Rajab. Adapun hadis yang mengatakan sum watruk, Rasul mengatakan kepada seseorang sahabatnya puasa terus kemudian tinggalkan. Puasa kemudian tinggalkan. Kayak seakan-akan Nabi melarang puasa Rajab 30 hari, jangan. Nah itu pun dikatakan oleh ulama, kalau orang Rasulullah itu waktu mengatakan kepada sahabatnya, dilihat sahabatnya keberatan dengan puasa itu, maka Nabi mengatakan puasa tinggalkan, jangan tiap hari puasa. Karena Rasul melihat orang ini nggak mampu, maka dikatakan ditalik oleh para ulama, liman yashuggu alaihi saum, bagi yang memang berat untuknya puasa, tapi yang nggak berat puasa mau 3 hari, 30 hari terus puasa nggak masalah. Ya, nggak masalah. Sebenarnya kan puasa ini kan nggak ada yang dilarang hadirin kecuali di 5 hari yang disepakati ulama. Puasa yang dilarang itu puasa ayyamut tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, Idul Fitri, Idul Adha. 5 hari ini haram berpuasa. Ini yang haram puasa. Yang lainnya nggak ada. Di dalam mazhab Syafi'i tambah lagi 2, Yaumus Syak, hari meragukan apa Ramadan atau tidak. Dan yang satu lagi 15 hari terakhir setelah Sya'ban bagi yang tidak menyambung dan tidak mempunyai hutang puasa. Itu pun di mazhab Syafi'i. Adapun yang sepakat 4 mazhab 5 ini. Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik ini haram berpuasa. Ini yang dikatakan oleh ulama sepakat. Adapun selain hari yang disebutkan ini, monggo poso. Iya. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li. Semua anak Adam itu amal ibadahnya buat dia kecuali puasa buat saya. Itu umum puasa apapun. Puasa sunnah ya dan lain-lain. Maka daripada itu hadirin, puasa itu hukumnya sunnah kapanpun kecuali di hari yang tidak diperkenankan atau yang diharamkan kita puasa. Selain itu nggak apa-apa. Adapun bi khususur Rajab, sebagaimana saya sampaikan, 3 mazhab membolehkan bahkan menyunahkan. 1 mazhab tadi itu mengatakan boleh asal 4
bulan ini jangan dikhususkan Rajab. Ada yang mengatakan seperti itu, beda pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh 30 hari, kecuali kalau 1 hari ada yang nggak puasa, sudah boleh asal jangan 30 hari. Macam-macam di mazhab Imam Ahmad bin Hambal ini. Tapi yang lain nggak masalah. Ya monggo. Dan apabila ada yang melarang-larang kayak tadi itu perbuatan orang yang jahil, kata beliau Ibn Hajar, dan wajib ditakzir kalau dia meracuni orang-orang. Ngeracuni orang-orang nggak boleh puasa, hadisnya maudhu dan lain-lain. Ya. Nggak perlu. Boleh saja kita menyebutkan mau puasa Rajab silahkan, tapi jangan berpendapat berpuasa dengan melalui hadis-hadis maudhu yang disebutkan Imam Ibn Hajar tadi. Kalian mau puasa, tapi jangan bersandarkan dengan hadis maudhu, tapi pakai hadis yang lain yang benar. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau menyebarkan hadis-hadis maudhu ini juga salah. Orang-orang kita yang puasa bulan Rajab ini kadang-kadang juga lebay. Mau puasa bulan Rajab, kemudian pengennya menyebar kebaikan, tapi ilmunya kurang. Akhirnya yang disebar hadis palsu. Jangan. Nih, hadis-hadis yang benar yang disebutkan tadi itu, di mana di surga ada sungai namanya Rajab, lebih manis dari madu, lebih putih dari ini. Untuk siapa yang puasa di bulan Rajab itu mesti nggak apa-apa, hadisnya itu adalah hadis dhaif, nggak masalah untuk keutamaan amal. Makanya saya sarankan hadis-hadis maudhu yang berkaitan dengan puasa Rajab itu jangan disebar. Dosa kalau sampai itu mengatakan anin Nabi. Nabi bersabda gini-gini padahal hadisnya maudhu, haram itu. Ya, man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Barang siapa yang bohong dengan mengatasnamakan aku, membuat hadis palsu, maka orang tersebut akan bertengger tinggal di neraka. Naudzubillah. Ada lagi hadirin, ada lagi hadis parah kebalikannya, bahwa di neraka ada satu tempat khusus buat orang yang puasa bulan Rajab. Bayang nongon. Apa sih wong-wong iki saking gak seneng mbek wong poso Rajab ta. Sampai digekno hadis neraka gawe wong poso bulan Rajab. Nah, ini juga enggak boleh, sama-sama enggak boleh. Wis. Sekarang bagaimana? Sekarang yang mau puasa dengan bersandar para ulama-ulama tersebut, Iz bin Abdissalam, Imam Nawawi, kemudian siapa namanya Ibn Hajar Al-Haytami dan lain-lain, wis monggo. Itu tanggung jawab. Itu ulama-ulama kelas semua itu. Yang nggak mau juga monggo, silahkan. Ya. Jangan nyebarkan permusuhan. Ya, kalau Anda mau mengatakan bahwa jangan cuma puasa di Rajab saja, puasa itu di 4 bulan ini ya monggo. Ya. Tapi kalau melarang orang puasa di bulan Rajab itu juga salah. Kita baca kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, beda ya. Beda. Ini Ibn Hajar Al-Haytami di bawah. Terus kemudian Imam Zakaria Al-Ansori, kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya. Makanya kata ulama yang di tengah ini mengatakan, jadi muridnya Ibn Hajar, gurunya namanya juga Ibn Hajar. Tapi guru yang Ibn Hajar namanya Al-Asqalani, muridnya adalah Ibn Hajar Al-Haytami. Maka yang di tengah ini mengatakan dughittu ma bainal hajarain, aku dipenek ambek loro watu iki. Ya, gurune Ibn Hajar, murid Ibn Hajar, hanya beda Asqalani satu Haytami. Konon disebut Ibn Hajar itu konon ya, ada yang mengatakan ceritanya dulu waktu ngaji enggak sukses hadirin. Kemudian dia pulang, berhenti di laut. Di laut dia lihat ada batu karang yang sangat keras. Kemudian ada air menetes di situ. Dilihatin air itu menetes. Mungkin tidak tahu berapa tahun air itu menetes. Hingga yang namanya batu itu lobang. Dia langsung berpikir, subhanallah, air yang begitu lembut bisa melubangi batu yang begitu keras. Karena apa? Istiqomah. Nggak jadi pulang, balik lagi, mondok lagi, ngaji lagi. Akhirnya jadilah beliau Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya. Makanya santri nggak boleh putus asa. Keapal terus, jangan putus asa. Kadang-kadang santri putus asa, wis gak jelas gini, wis tak dodol minyak wangi ya wis. Ya.
Jadi gak jelas gini rabi ya wis. Ya. Ya apa iki? Wis gak jadi ulama, gak oleh anaknya Pak Haji. Gak jelas uripku iki wis. Nah, ya boleh putus asa, bisa, ndak ada yang ndak bisa. Ya. Ada satu muridnya Imam Syafi'i, namanya Imamul Buwaiti itu ya gitu. Ngapalno hadis dibaleni ping 200 gak apal. Ono ndek pondok sing ngapalno hadis sampai ping 200 gak apal. Nek ono rene ana ngomong aku tak tunjuk ini kon ngene. Enggak mungkin sudah 200 kali. Sampai dalam riwayat Imam Buwaiti itu kalau ngapalkan di rumahnya hadis dari Imam Syafi'i enggak apal-apal. Tonggone iki apal kabeh sampean. Bendino krungu apal, Imam Buwaiti durung apal. Tapi subhanallah karena beliau sabar Imam Buwaiti jadi apa? Jadi ulama mazhab Syafi'i yang paling jadi sandaran. Wal qaul qaulul Buwaiti. Itu orang enggak boleh putus asa, hadirin. Nuntut ilmu itu enggak boleh putus asa. Karena caranya nuntut ilmu itu kan macam-macam. Kalau dia enggak bisa yang ngapalkan begitu banyak, dia pemahamannya harus pasti biasanya lebih bagus. Dia enggak ngerti di bab tentang yang ini, di bab lain dia mesti bisa. Saya punya teman, hadirin, lemah pemahamannya. Tapi kalau bab faraid enggak ada yang bisa ngalahkan dia. Ngitung warisan. Makanya paling seneng dia oleh orang mati. Ilmu ini manfaat. Ya. Makanya jadi ada orang kelebihan kita nggak tahu. Nanti ada santri dia ngapalkan kurang, tapi ibadahnya masya Allah jam 3 wis tangi ibadah. Dia punya kelebihan yang nggak punya itu. Sing pinter-pinter ngapalno ngorok kabeh. Ini dia bangun malam ibadah sama Allah. Nanti ada saatnya nanti dikasih sama Allah Ta'ala futuh wal munuh. Diberi pemahaman yang lebih dari yang lain. Seperti Habib Ali bin Syahabuddin. Habib Ali bin Syahabuddin ini di antara santri ini yang paling istilahnya nggak paling pinter. Bahkan sama gurunya itu Habib Abdurrahman Masyhur, Shahibul Bughya, suruh bikin kopi. Jadi supaya santri ini gak turu, gak tidur, suruh bagian ngambil kopi. Habib Ali Syahab, gawe kopi. Dia senang disuruh gurunya khidmah, ngawulo lek jare wong Jawa. Seneng gawe kopi. Akhirnya ya ketinggalan pelajaran lah. Sing iki serius-serius ngapalno. Kemudian mulai ada santri yang goda. Pas ngomong-ngomong ilmu no, ya lah gak mudeng ah. Ya apa sih gak paham. Kon urusan kopi ae. Hatinya hancur kena itu. Ya Allah. Lesu dituyat sama Habib Abdurrahman Masyhur. Apa Habib, tak delok-delok aku sing paling bongol hari. Di antara murid ini yang paling bodoh saya sampai wong-wong ngomong gak paham. Katanya Habib Abdurrahman Masyhur, enggak usah khawatir wahai Alwi. Khidmah tetap akan datang suatu waktu semua murid-murid itu yang pinter-pinter itu belajarnya mbek kon. Setelah berapa puluh tahun, enggak tahu Habib Alwi ini dapat ilmu dari mana. Satu tarim belajar semua sama beliau. Orang-orang ini semuanya, yang murid-muridnya yang hebat-hebat ini, tidak ada namanya. Habib Alwi namanya nomor 1. Dicintai di kota Tarim oleh semua para ulama dan para aulia. Bahkan bisa dikatakan Ra'su Subha, dipanggil Golbu Tarim, hatinya kota Tarim. Kayak pemimpinnya para aulia di zamannya. Ini orang tidak tahu. Jangan putus asa, kalau nuntut ilmu itu jangan putus asa. Sing penting nggih, bawa kertas, bolpen dicatat. Tapi lek kon gak nggawa bolpen, mbek kertas putus asa ya kon sing nemen memang. Nggih. Ote mancing gak nggawa pancingan, terus lha apa? Ngenteni ana sing matek ah. Nggih. Makanya kecuali kalau seperti Imam Syafi'i enggak apa-apa. Ya. Imam Syafi'i itu saking pinternya itu nulis ngene tok apal kabeh.
Makanya sing pinter-pinter kayak ngono gak usah nggo pulpen. Netok ya wis. Ya. Pinter, ahli, hafalannya kuat. Kalau baca kitab ditutup yang sini. Kenapa? Kalau kebaca melok apal. Bayangno hadirin. Nek awak gak tak woco oleh gak apal-apal hari. Nih, Imam Syafi'i itu sampai ditutup. Kenapa? Kalau kelihatan nanti ikut hafal. Waduh tuh. Kalau jalan dari rumahnya ke masjid ditutupi telinganya. Kenapa? Kalau enggak, yang diomongkan orang apa ini semuanya langsung masuk apal. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis Bukhari itu ketika dites oleh gurunya diberi 10 hadis yang belum pernah dia dengar plus sama sanadnya. Jadi umpama nih, an fulan ibni fulan an fulan, haddatsana fulan an fulan, an fulan an fulan, an fulan an fulan, 6 sampai 7 orang nama itu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam gini hadisnya panjang. Tak wis. Hadis kedua, gini dia dengar kentok ini. Hadis ketiga, hadis keempat, satu orang, ada 10 orang. Ini hadis ini, ini hadis ini, ini hadis ini. 10 orang didengarkan satu-satu. Begitu selesai nomor 10, beliau ditanya, ayo sebutkan 10 hadis yang disampaikan orang sama sanadnya. Disebutkan satu nggak ada yang salah. Ya. Ini kelebihan hadirin. Imam Bukhari seperti itu, kuat hafalan hadisnya itu. Dan memang saya punya pengalaman pribadi. Semenjak ada handphone dan sebelum ada handphone, modelnya aku pinteran biyen. Dulu saya hitung-hitungan aku pinter, saiki yo dadi bodoh yo. Sebab apa? Ada kalkulator di sini. Jadi males ngitung. Paham kan? Males ngitung. Ya apa iki pengen ini, ngitung sik. Dihitung. Oh ya, ini pas. Pinter kita dulu, karena kita nggak bersandar dengan kalkulator. Semenjak ada kalkulator kita jadi bodoh. Lalu apa sih repot-repot mikirnya? Nah, orang dulu juga begitu. Orang dulu tuh bersandar dengan hafalan. Dalam segala hal itu bersandar. Saya masih ingat tahun 90-an saya itu pernah hafal lebih dari 50 nomor telepon orang-orang teman saya, bapak saya, saudara saya, 50 nomor telepon saya hafal. Jadi sampai nomor teleponnya ini siapa? Ini sekian, ini nomor ini sekian. Saat ini teleponku dewe lo lali aku rek nomor piro. Kan kita ini tambah zaman tambah bodoh, gak tambah pinter hadirin. Iya kan? Coba yang umurnya 40 ke atas, seiling zaman telepon omah. Kan ero apa? Nomor telepon ini sakmene nomor telepon ini. Sekarang sampai nomor teleponnya istri aja nggak tahu. Gak ero wis penting ono jenenge bojoku wis iku telepon. Jadi orang ini tambah zaman tambah nggak pinter hadirin. Karena bersandar dengan teknologi tadi itulah orang-orang dulu bersandar kepada hafalan. Makanya saya pernah dengar seorang ulama berkata, Nabi Muhammad disebut dengan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum ummi. Nabi itu disebut dengan kata ummi. Ummi itu bukan berarti artinya tidak bisa membaca dan menulis, tapi ummi itu artinya min ummil kitab min Makkah. Satu. Ada pendapat lagi yang mengatakan Nabi itu memang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Karena itu mukjizat. Kenapa? Karena Nabi langsung bersandar dengan hafalannya. Itu bukan kekurangan hadirin. Orang dulu tuh semakin kuat hafalannya semakin hebat. Ya. Makanya orang kalau hafalannya kuat itu istimewa. Lah Nabi Muhammad nggak nulis nggak apa, nggak pernah baca, bersandar di sini. Jadi Nabi itu kalau umpama bisa baca bisa nulis akan dituduh orang kafir. Oh, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman thumma yakunu alaqatan mithlu dzalik thumma yakunu mudghatan mithlu dzalik. Ini kan sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan di perut ibunya nutfah. Nutfah itu adalah tetesan mani 40 hari.
kemudian setelah itu 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging. Ya, berarti 40 berarti berapa? 120 berarti berapa bulan? 4 bulan. Kemudian wa yunfakhu fihi ruh. Di situ itu baru diberi ruh. Lah, saya pertanyaannya, Nabi bisa ngomong masalah kedokteran loh. Proses dijadikan manusia itu 40 hari mani, 40 hari darah. Lah, Nabi kok bisa tahu ini dari mana? Oh, Nabi baca kitab-kitabnya orang-orang Romawi, orang Persia. Oh, Nabi gak bisa maca kok. Ya terus, berarti memang wahyu. Itulah kenapa Nabi dibuat ummi. Kalau enggak Nabi dibilang nyontek. Nyontek dengan penemuan-penemuan filsafat yang dahulu. Enggak. Nabi enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Jadi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.